Minggu ini kayaknya ini agak sedikit cerah ya tadi. Tanggal 11 Januari kita lagi nongkrong di Parmindo. Di puskesmas saya sunatnya di belakang puskesmas ini nih. Motong katir gua di. Kita mabuk tapi halal gitu loh. Kita nggak Mau sombong itu lebih ke niatnya kita ya, tergantung kita niatnya. Kalau kita benar-benar niat pengen lepas dari drugs, ya kita sungguh-sungguh niat. Kalau lepas dari mantan masih Berat. Puasa apa ya kemarin? Itu kebetulan Mas Andi, ketua Slacker yang sebelumnya itu selesai, terus ada pemilihan ketua baru, ada beberapa yang ditunjuk atau dipilih, rata-rata pada nggak mau gitu. kamu yang mau doang. Ya, nggak mau juga sih. Karena apa sih ya? Udah banyak ikut komunitas gitu. Dan pertimbangannya nih, tadi kan Mas Umam bilang sebenarnya banyak yang nggak mau. Nggak maunya kenapa? Padahal Slacker kan orangnya asik-asik nih. Apalagi udah pada sembuh sekali narkoba ya. Slacker sendiri udah slang wangi sekarang. Say no to drug loh. Iya. Apa sih yang banyakan nih alasan teman-teman nggak mau jadi ketua Slacker Klub Pokerto? Alasannya itu kebanyakan karena Tua. ya Tua-tua bergembira. Tua-tua bergembira. terus sudah banyak yang berkeluarga mungkin karena udah ya kebanyakan kalau orang udah berkeluarga kan kalau pertimbangannya. buat ngumpul buat apa gitu mungkin waktunya udah berkurang gitu. Nah, kalau menurut saya sih wajib banget ya bagaimana hidup di dunia ini, wajib seimbang antara abluminal dan aluminanas. Hubungan kita sama Tuhan dan hubungan kita sama manusia. Nah, salah satunya Slacker ini. Slacker ini kan udah berapa tahun nih Slacker Klub Pokerto? Kemarin kebetulan pas perayaan ulang tahun yang ke 25. Wah, kan 25 tahun, banyak cerita, banyak kenal, termasuk saya nih, Slacker Klub Pokerto asli. Yang benar-benar dulu benar-benar infanteri lah, pasukan jalan kaki. Tentunya banyak banget manfaat yang kita dapat, saya dapat sehingga kita ngobrol bisa seperti ini. Banyak temen juga, banyak saudara, itu salah satunya di komunitas. Makanya saya tadi bilang, Mas, komunitas itu sebagai warung. Kadang kan ada yang bilang ikut Slacker ngapain, dapat apa gitu kan. Nah, tergantung kita. Kalau kita mau nipu ya dapat keuntungan dari nipu teman-teman banyak. Kalau kita mau belajar apa, kita pasti akan dapat dari toko itu kan. Kalau misalnya datang ke toko tersebut cuma nongkrong, ya dapat temen kayak gitu, nggak dapat uang lah. Di situ kita nongkrong, kita memanfaatkan, bukan memanfaatkan dalam hal kutip jelek, tapi memanfaatkan hal baik. Contohnya dari komunitas itu kita bisa promo produk-produk kita, misalnya apa yang kita bisa sharing bersama teman-teman. Tentunya teman-teman yang Slacker itu banyak banget juga dari berbagai orang ya, ada yang bisnis, ada yang pejabat, bahkan ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang banyak banget Slacker itu. Nah itu kan kita bisa sharing, yang tentunya semua itu manusia nggak pernah ada yang sempurna ya, tentunya berhubungan kita saling membutuhkan, saling membutuhkan satu sama lainnya. Oke. Apa yang sudah dilakukan, berapa bulan udah menjabat jadi ketua Slacker? Sejak bulan Maret. Berarti sekitar 5 bulan ya, kurang lebih 5 bulan. Apa yang sudah dilakukan nih? Ada perubahan ataukah masih jalan? Dan jangan dulu. Ya. Apa yang membuat kamu itu menerima jadi ketua Slacker? Yang pertama, ya, teman-temannya kan udah nggak mau, nggak dapat gajian juga. Dapatnya caci maki malah. Ya. Yang pertama karena saya gagal. Apa latihan dari Slacker dulu? Apa yang mendasari Anda jadi ketua? Ketawa dia. Yang mungkin pertama, bukan mungkin sih, yang pasti itu pertama karena suka ya
Ya, loyal. Keren tuh. Kalau apa-apa didasari dengan cinta dulu itu Nah, lumayan. asik. Yang pertama itu suka Apa yang Anda suka nih? Apa yang Anda suka nih? Kita kupas nih benar-benar nih. Tuas Lengker Klub Purwokerto loh, Bro. mungkin dari apa namanya perkumpulannya, rasa sosial, solidaritasnya itu di komunitas Selengker itu kebetulan kita sudah lama ya masuk Ya. di Selengker ke Purwokerto, udah berbagai macam kegiatan apa itu apa namanya ya itu salah satu kenapa mau gitu, jadi tumbuh rasa silaturahmi, kekeluargaan gitu. Ya memang apa ya, sebuah komunitas dulu seperti saya dulu berpengalaman juga ikut pengalaman pernah lama di Selengker itu butuh motor penggerak. Ya, Jadi harus ada yang benar-benar militan gitu, yang benar-benar ngoprak-opraki walaupun kita yakin kita pasti akan diberikan sama Tuhan atas yang penting maulah, maksudnya mau WA, mau nyempetin waktu untuk melakukan hal positif. Cuma alhamdulillah sama Tuhan kita dipertemukan di Selengker gitu loh, di Selengker. Jadi maka manfaatkan itu untuk membakar habis semangat dari teman-teman Selengker untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu, Mas. Apa saja gapean nih jadi ketua Selengker 8 tahun, kan kayak Pak Prabowo ini ada program nih makanan sehat gitu kan. Nah, jadi Selengker, ketua Selengker Klub Purwokerto, Sepurwokerto loh, Bro. Amba loh. Iya kan? Nah, ini program yang udah dijalankan atau prestasi dalam 8 bulan ini. kebetulan kan baru kemarin ya. Ya. Baru kemarin. MC-nya gokil tuh. Kebetulan ya. MC-nya gokil. MC-nya itu bon-bonan itu. Solawatan loh ini ya. Pas pertama itu setelah ditunjuk jadi ketua, 1 bulannya itu kita mengadain jambore. Tepatnya di Guro. Yang aku nggak datang waktu Nah, itu ya. itu tempat- Sibuk, Mas. Nah. Sok sibuk ya. Tepatnya Mas Otsa di sana. Kebetulan di sana kegiatannya ya malam keakraban lah. Bareng teman-teman Vespa, teman-teman reggae pada di sana. Alhamdulillah lancar. Terus habis itu kita langsung bahas ke Hanif. Anniversary. Ya, Beda banget ya anniversary ya, kemarin ya. mungkin tahun ini yang Gila. paling gede ya, Ah. walaupun ya tetap ada Jadi kekurangan. siangnya ngesleng, malamnya solawatan ya. Nah, gitu. Habib dan keren. Paling nggak Ada musik, Ya, ada sholawatan, terus apa lagi ya kemarin. Niatnya itu ada malah kesenian. Oh, kemarin ada memang. Ya, ada kesenian ada di mana kesenian ada juga. tarinya, Ya, ada ada tari tarinya, ya. apa namanya budaya, Ya. tari budaya dari Jatilawang apa ya kemarin? Ya, Yang tari jaranan itu menceritakan tentang prajurit katanya, prajurit yang berperang. Pokoknya ada kok di konten saya. Iya. Kebetulan malah kemarin itu niatnya ada ini apa? Ebek. Oh, Ya, jadi kemarin itu konsepnya itu ada musik, temanya apa kemarin ya? selangkung. Ya, selangkung solawatan bersama Selengker. Selangkung itu bahasa Jawa, Jawa halus ya. Jawa halus 25. Tunggal, kali, gangsal welas, pitulasan, selangkung ya. Selawi. Baru itu sih untuk kegiatan. Sebenarnya dari awal itu kepengen ada apa namanya pemberdayaan. Kalau saya Klub Purwokerto sendiri, kayak Klub Purwokerto ada kas nggak sih? Misalnya kumpul-kumpul atau nah, itu hari-hari kumpul-kumpul itu gimana? Sebenarnya dari awal itu udah ada agenda seperti itu. Cuman karena Kesibukan masing-masing ya. Nah, itu sampai sekarang. Ya kalau pas zaman saya di Selengker Klub Purwokerto kan kita ngumpul di depan GOR nih hari Selasa gitu kan, dengan kita penggagas gitu pakai kotak amal gitu. Kotak amal itu dimatiin, nggak bisa dibuka. Jadi suatu saat pas kotak itu terbuka oleh teman kita Iwan Selengker Klub Wangon, rumahnya kebakaran gitu kan. Ya, Nah, ya, pasti. itu pun ada seseorang yang bilang, wah enak tuh dapat kotak.
di rumah lu dibakar aja biar dapat kotak gitu. Ya kita kan nggak mau ya, Ya, ini ya. musibah yang luar biasa. Tapi itu apa, setiap kita ngumpul tuh ada kotak yang agar teman-teman gabung. Misalnya dulu kan ada pensil, ada jelebrang, ada baskom, ada gasle. Saya sendiri gabungan anak Mercy dulu kan, sama gas ya. Ya, gabungan Agung Mercy gitu dulu waktu domisili di sini juga sih. Itu tiap pertemuan pasti saya pindah kotaknya, misalnya hari ini di gam, besok di pensil, besok di gasle gitu. Jadi dari apa ya, akhirnya merangsang teman-teman untuk kumpul gitu, yang berjalan sampai itu sih Ya. kayak gitu. Ada rencana untuk Rencana kedepannya itu pengennya seperti itu. Dulu udah berjalan, namanya itu Grebek Basecamp apa ya? Oh. Ya, jadi bisa setiap bulan kita ke tempat teman, bagaimana gitu. Terus nih, karena tentunya di Slanker kan nggak ada anggaran. Iya. Untuk melaksanakan Grebek itu sendiri, kira-kira ada wacana nggak? Mungkin ada uang kas atau iuran atau apa yang memang ada rezeki kita silaturahmi gitu, ngajaknya gimana nih? Kalau untuk Uang pribadi iuran tentunya ya. atau untuk kas gitu kan, setiap pertemuan sih kita belum mengagendakan seperti itu. Baru kita ada wacana, cuman belum sampai terlaksana gitu. Jadi selama 8 bulan ini mungkin kita terforsir dengan kegiatan yang kemarin ada jambore, Perencanaan ya. ya ada jambore, ada anif yang mungkin selama ada Slanker Klub Purwokerto baru kemarin ya, kita ngadain Event dahsyat itu ya. ya segede itu mungkin. Ya, itu luar biasa acaranya, kemarin beda sendiri. Saya juga lucu. Biasanya di acara Slanker gua pakai baju sobek-sobek, salah sobek, tapi kemarin pakai gamis gua. Juga baru ya ada salah. Jamaah, oh jamaah gitu ya. Kemarin menghadirkan Habib siapa ya? Ya, kemarin muda ya? ada Habib Syafiq. Habib Syafiq, muda ganteng nih. Ya. Ya 11-12 sama kamu lah. Oke, terima kasih, itu seputar Purwokerto lah. Ini satu lagi pertanyaan saya, kalau misalnya teman-teman dulu kan ada basecamp pasti. Ya. Setiap organisasi pasti ada basecamp atau setiap komunitas ada basecamp. Di mana tempat singgah teman-teman mungkin dari jauh-jauh atau ingin ketemu atau sekedar sharing sama Slanker Klub Purwokerto atau saling satu cinta gitu kan. Ya. Itu kemana Mas? Untuk sementara sih di sini di Mercy. Mercy ya. Kalau nggak di sini ya di belakang. Sementara di situ. Soalnya ya ini baru kemarin sih, baru selesai ngadain anif, jadi masih terasa capeknya ya. Ya Nah, terasa. oke, lah Mas Umam sendiri kegiatan sehari-hari apa nih? Kalau saya sendiri itu ngalor ngidul. Keluar gitu tapi menghasilkan. Jadi beliau ini punya konveksi namanya King Cloth. Ya. Itu bisa teman-teman yang membutuhkan kaos, polos, mau sablon satuan atau ribuan bisa datang ke Mercy di King Cloth. Pokoknya nomor HP-nya di bawah ini nih. Nih nomornya nih. Nih. Biar dia kaya. Iya, maksudnya kayanya kan gini. Kalau teman-teman komunitas kaya kan jadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, ya kan. Makanya saling mendukung. Jeleknya kadang satu tubuh tapi saya nggak mendukung, malah saling menjelekin. Bahwa kalau misalnya Mas Umam kaya sendiri karena perjuangannya, bukan karena komunitas. Kita punya komunitas pun kalau kita nggak berjuang, kita nggak memasukkan komunitas yang saya tadi bilang bahwa komunitas adalah sebuah toko, itu nggak bakal berdaya. Jadi banyak orang yang nyinyir kadang, Mas, gara-gara komunitas tuh kaya. Karena punya emang Mas Umam buka kayak gitu, dia nggak modal, ya kan? Penting kan modal pikiran dan tenaga, dan insya Allah manfaatnya juga bagus banget. Dikala usahanya beliau jalan, kan kita misalnya yang nggak punya pekerjaan bisa ikut, paling nggak bisa makan lah kayak gitulah, paling nggak. Kalau nggak kita saling sharing, berita belajar, hingga kita bisa buka atau jadi resellernya ya. Resellernya dari King Cloth, dan pastinya kita akan mendapatkan sesuatu atau nominal dari apa yang kita lakukan kalau kita melakukannya. Gobloknya dia cuma pengennya datang dapat gitu kan. Ya enak banget, orang tua kita aja kalau misalnya kita minta tetap
ada prosesnya, kita melakukan apa ya nggak seperti itu. Wah, oke. Kita beranjak ke Purbalingga. Pura-pura bahagia padahal enggak. Mas Ade sendiri seharian. Ya untuk keseharian Jangan nutupin muka lu, biar buat jelek-jelekin kamera. Bujang, baru punya istri. kurang duwe pacar bareng. Aduh, promosi curhat. Untuk keseharian pribadi aku motong rambut Iya, barbershop dia. di rumah. Tapi sayang saya mau potong nanti katanya masih tipis. Lah ini kebetulan aku udah ada rencana nih. Ah. Tapi masa jauh-jauh ke Purbalingga ya? Iya, boleh main aja ke rumah. Apa pakai gunting apa yang ada di Boleh. Ada tuh gunting rumput kalau gunting besi. Ya, Alam pakai gereda aja. alam barbershopnya nih. Ini manfaat komunitas seperti Oh, iya, ini. iya. Jadi saling sharing akhirnya Iya tahu buat nih, teman-teman yang mungkin mau main ke rumah, mungkin mau potong rambut. potong gaji. Kayak tadi tuh lagunya kan potong bebek. Angsa ya, tapi itu potong kenyataan ayam. potong ayam. Menerima potong ayam. Untuk alamat tempat pangkas rambut di Jalan Raya Karangklesem, tepatnya di Desa Karangklesem, Kecamatan Kutasari. Buat teman-teman yang mungkin mau silaturahmi, mungkin mau main, sharing-sharing, mau tanya-tanya, Nomor HP di bawah ya? Nomor HP di bawah. Ya. Mungkin Oke, Purbalingga dulu. Purbalingga, sejauh mana sih tentang komunitas slang? Anda tahu nggak komunitas slanker? alhamdulillah belum tahu, ini baru masuk. Diajak langsung sama Mas Agung Asapuye. Mungkin teman-teman lihat muka Mas Agung udah nggak asing lagi lah. Artisnya Purbalingga. Oh, Masya Allah. Pernah artis. Pernah artis ya. Pernah artis. Beliau itu vokalis dari band reggae Asapuye. Mungkin teman-teman kalau dulu lihat Mas Agung sendiri yang dulu kayak gembel, yang rambutnya gimbal, sekarang sudah beda sekali lah. 99% sudah Gak usah beda bahas banget. saya. Lu promosi diri dulu aja. Iya. Sudah beda banget ya. Ya kebetulan ini aku diajak langsung oleh Pak Agung main ke Purwokerto di Mersi, ketemu langsung malah tadi sama ketua Slanker Purwokerto, jadi nambah wawasan, tambah luas galerinya. Padahal di Purbalingga ini ada komunitas slangnya, Mas. Namanya Slanker Club Purwokerto. Purbalingga ya. Ada. Ketuanya siapa ketuanya? Ketuanya Purbalingga sekarang ketuanya siapa ya, Mas? Mas Ilo. Mas Ilo. Iya. Dulu setahu rumahnya di mana yang Nalpotan. Oh, Sayangan. Oh, Sayangan. Tapi juga ada aktif juga si Kunjung sama Oh. Inggrisnya itu siapa? Oh iya iya. Siapa namanya? Kunjung sama Yang orang tepat tuh naik ke atas. bukan Ferry. Ferry, ya bukan. Iya. Bener Ferry tuh. Ya Mas Ferry, ya aku Nah, tahu. Itu dia juga aktivis dari dulu di Slanker. Ya salam buat Slanker Purbalingga juga. Ya. Lo semua. Ayo kita hidupkan kembali ya. Ayo kita hidupkan kembali Slanker Purbalingga. Warna baru 2025. Oke. Terus maju. Terus silaturahmi jangan sampai putus. Mungkin cukup itu. Ya. Oke, kalau misalnya diadain podcast kayak gini di tiap malam minggu gimana nih? Oh siap. Ngumpul gitu kan. Ini bukan hanya Purbalingga, nanti ada Wonosobo, ada Majenang, ada Cilacap. Bagus. Oke. Siap. Dan kita pergi ke Sukabumi. Halo Sukabumi. Oh, halo. Jangan liatin aku tuh. Jatuh cinta. 50. Berapa tahun nih gabung slang? Kalau- Apa yang Anda tahu tentang slanker sih? Tentang Slanker apa ya? Kesolidan ini kali ya, lebih ke solid kayak satu Vespa sejuta saudara lah kalau ibaratnya, kalau dari skuter ya gak jauh beda lah. Antara Vespa dan slanker. Lebih ke situ lah kalau Slanker itu dari ngambil di komunitas. Apa yang Anda dapat dari berapa tahun Anda ikut slanker? Udah cukup lumayan sih ya. Dari SMP lah kalau dihitung-hitung. Apa yang Anda tertarik dari itu? Tertarik Salah satunya itu ya, dari dari salah solidaritasnya. solidaritasnya buat kesehari-hariannya juga, tanpa mandang siapa lu gitu ibaratnya. Yang penting kita satu jiwa gitu.
adakah cerita yang membuat Anda berkesan tentang Slanker? Ada mungkin cerita Anyar 10 Maret ataupun Full Moon Blues gitu kan? Ada Slanker. Ada mungkin. Ada mungkin dia udah ini apa ya? Ya lebih flashback ke dulu ya. Ya. Ada judul lagu Boneka Tersayang kali ya. Asik. Mungkin pernah ada hubungan sama Slanky juga dulu lah, pernah gitu. Itu jadi lagu favorit setiap ada event, ada konser-konser Slank ya, anniversary ya, asik. 50 jangan lupa pakai helm. Ya mungkin ke situlah kenang-kenangannya lah. Dan Sukabumi, informasi Slanker Club Sukabumi masih komunikasi lebih. Ketuanya siapa nih Sukabumi? Toed. Wah, soalnya Toed. kapan-kapan podcast ya. Oke, siap. Emang mendadak kita pakai alat. Kita pakainya Toed. HP, walaupun HP-nya nggak kayak gini nih, kayak ketuanya. Kroak. Soet, kapan lu ngumpul di sini kita podcast ya? Siap. Nanti dikonfirmasikan. Iya. Kalau ada waktu Lain kita waktu, nggak ya. bisa memaksa. Nah. Kita benar-benar ya yang welcome aja yang memang benar-benar punya waktu gitu, yang benar-benar punya apa ya bersilaturahmi. Iya, untuk silaturahmi ya lebih ke silaturahmi aja. Tentang narkoba nih, Tentang narkoba Slanker sembuh dari udah narkoba. alhamdulillah Nggak saya pakai no to rokok. drug. Nggak ngerokok ya, Udah enggak. tapi pernah pakai narkoba. Pernah. Enggak munafik lah ya. Di narkoba ya pernah juga. Gimana Gimana maksudnya? Pengalaman ya kayak gitulah, masa-masa muda. Masa-masa muda gila. Udah sembuh. Alhamdulillah Kemudian udah. gimana nih, ada niat nggak biar teman-teman yang masuk Kalau pakai mau narkoba? sembuh itu lebih ke niatnya kita ya, tergantung kita niatnya. Kalau kita benar-benar niat pengen lepas dari drugs, ya kita sungguh-sungguh niat. Kalau lepas dari mantan masih Berat. mantan boneka Boneka tersayang pokoknya. dikit-dikit nyanyi dong. Jangan. Nyanyi dikit nggak apa-apa. Enggak. Kamu bukan vokalis. Enggak usah. Jelek suaranya, takut Nggak pada. apa-apa. Syairnya yang paling bagus. Enggak. Jelek suaranya. Sairnya. Jelek lah suaranya. Sedikit sair. Nggak usah nyanyi. Misalnya kemana bidadariku pergi gitu. Enggak. Nggak kuat ya. Nggak kuat. Terima kasih. Nama siapa nama tadi? Firman Gasrut. Itu Sukabumi yang sekarang udah berdomisili di Purwokerto, karena Purwokerto sendiri ada tempat lahir gua, Bang. Dan tempat ini nih tumpah darah di Mersi. Dan nggak tahu nih teman saya kok terus ke sini jadi mengingatkan aku akan iya masa lalu. Kayak gitu, pernah ada di puskesmas. Saya sunatnya di belakang puskesmas ini nih. Motong katir gua di motong katir gua di belakang sini. Karena lahir di sini, pindah ke Purbalingga. Udah mau ditengokin sekarang. Oke, luar biasa perbincangan malam ini, tambah sini tambah seru. Rumah ini masih kaku karena perdana ya guys. Kita nggak tanpa konsep. Saya tadinya itu diajak Mas Uma makan, tapi saya nggak makan, datang langsung kerja nih, langsung podcast maksudnya. Oke, ada hal-hal yang akan dibicarakan kayak gitu tentang narkoba nih ya. Tadi narkoba bener. Jadi teman-teman pengen lepas nggak usah banyak drama. Ya sebenarnya di dunia ini nggak ada yang candu, karena keterbiasaan aja ya. Keterbiasaan akhirnya kita seolah-olah kayak seakan-akan keinginan. Kalau saya sendiri sih sembuhnya bagaimana kita pernah dicubit gitu Mas ya. Jadi kita kan biasanya berasumsi nih musisi kalau pakai narkoba atau miras di panggung pede gitu kan. Nah, kalau sekarang saya sendiri menggunakan gini, awas Mas, ayo. Ya, kalau saya sendiri tuh kayak gini, saya pernah dipukul, jadi masih merasa kayak dipukul. Saya pernah minum gitu kan. Jadi saya iya dicubit dan dipukul kan kita sama aja, ibarat kata kita minum, kita mabuk tapi halal gitu loh. Kita nggak mabuk tapi kayak make gitu loh. Jadi kan kita pede, kita ngobrol asik, jadi nggak harus make, tapi ya itu mabuk halal namanya. Saya bilang sama teman-teman mantan pecandu narkoba dan segala macam, yuk kita mabuk halal, kita tertawa, tapi frekuensinya masih di masa lalu, tapi kita gunakan di masa yang sekarang, tapi dengan sehat gitu kan. Maksudnya kita pikirannya ke sana, tapi
hati kita di sini gitu. Jadi kita pede untuk ngobrol sama teman pede dan segala macam. Gimana sih rasanya? Rasanya nyoba lah. Nyoba. Emang aku ini yang pernah nih. Saya orangnya lurus. Gak pernah gituan. Aku ketawa sih. Iya, kita semua punya masa lalu ya. Yang bikin candu itu apa sih? Yang bikin candu slang. Jadi aku pengen jadi slanker, jadi slanker sejati. Gitu loh. Kok aku yang diwawancari jadi ini? Ya, kembali lagi ke pergaulan Mas Bro. Jadi dulu tuh slanker kayak nggak asik kalau nggak mabuk kayak gitu ya, nggak seru gitu kan. Tapi kita nggak pernah berbuat kriminal nih. Kita pakai untuk ya kongkoy ngumpul-ngumpul sama teman-teman, seolah-olah seperti slang gitu loh. Bis, oke gitu kayak gitulah. Pokoknya pengen kayak gitu, pengen apa yang dilakukan slang itu kita ikutin gitu. Slang dulu kan wah pokoknya gokil lah, pakai cimeng, pakai apa itu bareng-bareng boat. Bareng-bareng Mas, nggak ada jarak antara fan dan artisnya. Kalau ketemu beliau juga kita pakai bareng, mabar pakai bareng. Ya kita dapat ya waktu itu asik, tapi sekarang ya nyesel. Kita punya anak, pokoknya gini. Apalagi kita bicara tentang Indonesia bro. Indonesia itu benernya orang-orang pintar-pintar dan cerdas, tapi kita dihancurkan. Indonesia ini pernah bikin geger dunia dengan dua hal Mas Bro. Satu dengan Sumpah Palapa, kedua dengan Pancasila. Sumpah Palapa dan Pancasila itu mempersatu anak bangsa. Makanya tim-tim yang nggak suka dengan Indonesia ini menghancurkan dengan cara kita dipakai narkoba. Jadi kita bermimpi, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mimpi kita tinggi, pengen jadi artis, pejabat segala macam, tapi dengan pakai kayak gitu kan kita nggak waras nih. Akhirnya kita goblok gitu loh. Akhirnya kita bego, akhirnya kita bermimpi doang. Kita pengen menggapai sesuatu tapi fisik kita sudah dihancurkan gitu loh. Makanya saya no to drug, jangan jauh, apalagi kayak Mas Umam tadi, memang dia orang bersih. Ya enggak. Serius steril gitu kan. Apalagi narkoba miras aja nggak mau, paling Tanpa amunisi. iya tanpa amunisi dia tuh. Lempeng saya kenal juga seperti itu. Sampai kemarin katanya mau izin tuh lucu. Ini ketua slankernya sekarang lengup gitu. kagak sedikit-dikitnya mata merah gitu kan. Sama omongan gimana nggak sayang sama sekali ya, tapi serius. Jadi benar-benar, tapi ya gitu. Kembalikan lagi ke teman-teman slanker, saya informasikan jangan apa-apa ketua gitu loh. Ketua itu kita adalah satu tubuh di mana ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada otak. Nah, ketua itu bagaikan otak. Otak nggak bakal jalan kalau nggak ada kaki gitu. Jadi jangan apa-apa nyalain, wah ada ketuanya yang harus gerak. Enggak, tapi kita sebagai satu tubuh itu kita harus berkesinambungan bareng-bareng. Ada saatnya kita harus jalan ya pakai kaki, ada saatnya kita mikir kita sharing ke ketua, ada saatnya kita mau nempeleng orang pakai tangan gitu kan. Ibarat kata nih, saya bilang bahwa kita satu tubuh atau satu komunitas itu bagian tubuh kita dimakan nyamuk. Nyamuk gigit tangan kita. Tangan itu nggak harus mukul, tapi dia laporan ke otak ada nyamuk. Kalau pelannya gitu, otak akan nggak semata-mata mempercayai kejadian itu. Dia akan kembali ke mata, tanyakan, coba tengok tuh ada nyamuk nggak gitu kan. Habis nyamuk, oh iya, mata pun nggak bisa membuat solusi nih. Akhirnya lapor lagi ke otak, iya ada nyamuk. Otak memerintahkan tangan kanan, misalnya yang digigit tangan kiri, itu akhirnya terpukullah nyamuk itu. Kalau nggak terpukul, nggak kena, yang komen siapa? Bibir. Kita juga butuh bibir. Bodoh nih, nggak kena. Tapi kalau misalnya kena, aku tuh yang ya. Rasa itu yang luar biasa. Jadi teman-teman, mari bareng-bareng dan meningkatkan SDM kita masing-masing, bahwa kembali lagi Hablum Minannas, Hablum Minallah. Slanker adalah Hablum Minannas, hubungan kita sama manusia, dan tetap kita jangan lupakan Tuhan apapun kita. Oke, sekian, dan kita ada tulisannya bersambung di bawah ya, bersambung. Besok kita akan ada lagi. Iya, kita akan lebih menginformasikan hal sesuatu dan mensejarahkan. Karena sendiri lagi, saya kenapa suka dengan seperti ini, karena suatu saat kita tua,
atau mati. Nah, kalau para pahlawan kan dimonumenkan dengan patung, dengan gambar-gambar, hingga orang melihat akan mendoakan. Ini almarhum Jenderal Sudirman, almarhum siapa Pak Soekarno lah. Kita juga, insya Allah dengan adanya kita melakukan kegiatan kayak gini, anak cucu kita akan lihat, oh ini Mbah Kakung waktu muda itu, insya Allah kita akan kenang, dan di masa tua kita akan bawa kenangan gitu. Karena pergi kita udah lemah, ya kan? Kita akan menonton ini dan kita akan dikembalikan ke frekuensi detik ini, seperti itu. Oke, sekian podcast kali ini di Warmindo, tempatnya di Mersi. Ya, tempatnya di Mersi. Satu kata lagi untuk hari ini, Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. kucing kabeh. Bilang tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa komen-komen di bawah, terus yang kalian mau. Subscribe sunnah lah. Kita nggak cari uang, kita carinya kesenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.